So in myself, like from the call that I get from the UFC, I knew that I was fighting Islam, because the first fight that they offered me, it was against Islam. So I went to sleep, and in the middle of the night I get like, I don't know, 100 calls from Mark, from the UFC, like, listen, he's injured and you're gonna... Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang main event UFC 327, di mana hasil dari pertandingan tersebut membuat banyak fighter kebingungan dengan sikap Jiri Prochazka. Lah, jangankan fighter lain, Carlos Ulberg yang menjadi lawannya pun juga tidak habis pikir bagaimana bisa Jiri melakukan hal yang terbilang bodoh untuk seorang fighter. Ingat, ini untuk ukuran fighter loh ya, bukan ukuran human being. Ulberg secara belak-belakan mengaku bahwa jika ia berada di posisi Jiri, maka ia tidak akan menunjukkan rasa belas kasihan seperti yang Jiri akui. Ulberg akan langsung menuntaskan pertandingan dan membuang rasa simpatinya, karena memang tujuannya adalah menjadi juara dunia. Masalah nanti yang muncul pada lawannya akan dibicarakan dan akan minta maaf setelah pertandingan selesai. Ya memang sih, aksi Jiri ini terlalu sopan untuk ukuran fighter top dunia. Pekerjaan fighter memang untuk mengalahkan lawannya, dan ia dibayar secara legal untuk menang atas lawannya. Cedera Ulberg adalah kesalahannya sendiri, jadi Jiri seharusnya tidak perlu merasa simpati. Hal itulah yang membuat banyak fighter merasa tidak habis pikir, karena sudah seharusnya seorang fighter menanggalkan sisi simpatinya ketika oktagon ditutup. Salah satu contoh reaksi mereka akan diwakilkan oleh Paddy Pimblett dalam footage berikut. Yeah, there's something wrong with his leg there, lad. He's holding his knee, leg buckled there, like. This is heavy on Ulberg, this, like, biggest fight of his life, and something like that's happened off. Lad, I feel bad for Ulberg, you know, he's gonna get finished, and he... Oh my god! Oh my god, lad! Oh my god! I did not see that coming. That is heavy. His leg was f***ed, and he's just clipped him with that shot and put him down. Oh my god. I've gotta feel bad for Jiri, lad. That was unbelievable. Jiri Prochazka sendiri menyadari kesalahannya tersebut, dan ia sangat menyesal telah membuang peluang emas untuk menjadi juara dunia. Yaps, itu adalah peluang super emas. Karena misalnya Jiri tidak melakukan apapun dan hanya menjaga jarak saja, maka Jiri sudah pasti menang. Lah kok bisa bang? Ya karena ketika ronde pertama berakhir dan masuk ke istirahat jeda ronde, tim Ulberg pasti akan memeriksa kondisi lututnya, dan sudah pasti timnya akan melarang Ulberg untuk maju di ronde kedua. Hal ini dikatakan sendiri oleh Ulberg bahwa mau bagaimanapun caranya, ia harus menang di ronde 1 karena timnya pasti akan melempar handuk putih karena cedera parahnya. Ternyata Jiri bertindak di luar dugaan yang memberikan satu-satunya Ulberg kesempatan untuk menang. Jiri menyadari bahwa tindakan Mercy di tengah pertandingan adalah tindakan bodoh dan ia menuntut rematch. Tapi sepertinya Jiri harus bersabar untuk rematch, karena selain belum tentu Ulberg mau meladeninya, Ulberg juga harus recovery yang panjang. Cedera ACL yang robek minimal membutuhkan waktu 6 bulan untuk pulih. Belum lagi latihan training camp dan game plan yang pasti akan sangat lama. Tapi menurut kalian, apakah Jiri Prochazka pantas langsung mendapatkan rematch? Atau Ankalaev yang layak untuk sabuk berikutnya? Karena Ankalaev sudah mulai say war di Twitter. Ya walaupun saya yakin itu perbuatan ahli sih. Thank you all for support. Just checking the jaw here in hospital. And big apologies for my performance tonight. Still can't understand this my stupid mercy in the fight, and that cost me this fight. I would like to fight a rematch because, man, that was my fight. That was my fight, and I just gave him this opportunity to catch me. And big apologies to everyone who support me. Berita selanjutnya adalah berita yang sebenarnya tegang, tapi dibuat santai oleh Islam Makhachev.
Yaps, petarung ranking 1 pound for pound ini baru saja mengalami hal sial ketika ia jalan-jalan di Italia. Diketahui bahwa Makhachev sedang jalan-jalan di Eropa untuk menonton pertandingan PSG melawan Liverpool. Karena Presiden PSG memiliki hubungan dekat dengan Habib, maka sudah pasti Makhachev mendukung PSG. Makhachev pun mendapat hadiah dari winger PSG yaitu Kvaratskhelia berupa sepatu bola plus tanda tangannya. Setelah laga selesai, Makhachev melanjutkan perjalanannya ke Italia untuk berlibur. Sialnya, ketika di Italia, tas kopernya dicuri orang. Tentu saja hal tersebut adalah tindakan kriminal, tapi masih berbau lucu. Kriminalnya sudah jelas lah ya, karena pencuri adalah pencuri. Tapi lucunya, sang pencuri masih meninggalkan barang-barang penting Makhachev, yaitu dompet, paspor, dan sajadah sholat. Makhachev pun mengetrol pencuri tersebut dengan mengatakan bahwa ia adalah pencuri yang baik, sebab pencuri tersebut meninggalkan barang-barang yang Makhachev anggap paling berguna. Namun ada satu barang berharga yang dicuri, yaitu sepatu pemberian Kvaratskhelia tadi. Makhachev pun membuat postingan di Instagram yang ditujukan untuk pencuri tersebut untuk mengembalikan sepatunya jika ia bukan fans bola. Ia boleh mengambil barang lainnya, tapi tolong kembalikan sepatu tersebut. Ya, ini lucu banget sih. Petarung yang paling tersohor di bumi saat ini malah mode soft spoken. Ya, pencurinya juga aneh sih sialnya. Di antara miliaran orang yang bisa ia curi barangnya, kenapa ia harus mencuri barang dari petarung ranking 1 pound for pound UFC? Kemungkinan paspor tersebut tidak diambil karena ia membaca dulu identitas korbannya, dan setelah tahu itu adalah Makhachev, maka tentu saja ia tidak berani mengambilnya karena akan dengan mudah dilacak. Dan yang lebih lucu lagi, Makhachev tampak sangat slow menanggapinya dan mengatakan selain dari sepatu tersebut, ia tidak menganggap aksi ini sebagai tindakan serius karena paspor, dompet, dan sajadah sholatnya adalah barang terpenting baginya. Saya cukup penasaran sih, bagaimana perasaan pencuri tersebut, apakah ia akan mengembalikan sepatu tersebut atau tidak? Jadi bagaimana menurut kalian? Guys, and telling you, I never once said Islam was ducking anybody. Everybody agrees that Islam and India might be the biggest fight in UFC history. Malki memang tak menampik bahwa ia menginginkan bayaran yang besar untuk Topuria. Menurut Malki, ini adalah hal wajar, karena sebagai manajer, ia harus tahu pasar. Dan memang laga Islam Makhachev versus Ilia Topuria berpotensi menjadi laga paling akbar di UFC, setidaknya di dekade ini. Dua-duanya adalah bintang besar, juara 2 divisi, dan ranking 1 serta ranking 2 pound for pound. Sehingga wajar kalau ia meminta bayaran yang jauh lebih tinggi ketimbang melawan Justin Gaethje. Artinya, Malki menyebut bahwa permintaan bayaran tinggi tersebut bukan alasan yang digunakan untuk menghindari Makhachev, tapi hal normal karena memang ia seorang pebisnis. Tapi Malki juga menegaskan bahwa ia tidak meminta sejumlah 100 juta atau 50 juta US dollar seperti yang dinarasikan oleh Ali. Ya, memang kabar paling terpercaya mengatakan bahwa pihak Topuria menginginkan 20 juta US dollar. Tapi UFC sepertinya memang tidak mengabulkannya dan ditambah Makhachev cedera. Jadi saya menganggap ini masuk akal dan alasan Makhachev juga masuk akal. Menurut saya, angka 20 juta US dollar pantas untuk Topuria maupun Makhachev. Lalu kenapa Makhachev mau bertarung dengan dibayar di bawah 20 juta sedangkan Topuria tidak mau? Ya, ini sebenarnya jawabannya panjang sih, tapi setidaknya kebutuhan uang mereka sangat berbeda. Salah satu yang paling masuk akal adalah Makhachev tinggal di Dagestan, di mana biaya hidup di sana relatif sangat murah jika dibandingkan di Spanyol atau Amerika Serikat. Karena itu, Makhachev sudah tidak terlalu butuh uang dan ia mau kalau tanpa dibayar. Berbeda dengan Topuria yang tentu biaya hidupnya lebih mahal, ditambah ia baru saja berbagi harta gono gini dengan sang mantan istri. Jadi memang uang masih menjadi masalah utama. In front of you guys and telling you
I never once said Islam was ducking anybody. Everybody agrees that Islam and Ilya might be the biggest fight in UFC history. Don't you guys think that should have the biggest payday in UFC history? I'd be a damn fool to take that fight for less than the right numbers for that fight. Why would I do that? It's not like I asked for $100 million. I didn't ask for $50 million. I asked for a number that I think is super reasonable. You guys are telling me that Ilya Topuria is running from an Islam Makhachev? We're asking for that fight. We actually want to move up to 170, fight him there and win that third belt. So after this fight, what's going to happen is we're going to have that conversation again.